Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kabar kita hari ini baik semua ya Ibu, Bapak-bapak. Baiklah, sambil menunggu antrian pelayanan di Poli Rawat Jalan, kami dari instalasi Keswamas akan memberikan sedikit penyuluhan atau edukasi tentang kesehatan. Dan pada hari ini kita mengambil tema tentang Stop AIDS Mencegah HIV. Nanti tema ini akan disampaikan oleh Ibu Harmaini SF. Dia adalah salah satu perawat dan konselor HIV di Rumah Sakit Jiwa. Kami mohon nanti Bapak-bapak Ibu dapat ikut memperhatikan dengan seksama. Semoga kembali dari di sini dari Rumah Sakit Jiwa ini nanti ada sedikit ilmu yang didapat dari penyuluhan ini. Kepada Ibu Harmaini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini kami dari Poli PCT. Di sini kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita sedikit berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Supaya nanti kita ada sesi tanya jawabnya tentang HIV ya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita mulai ya. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu nanti di Poli yang berkunjung hari ini, mudah-mudahan nanti dengan adanya tema ini Bapak Ibu mungkin ada tertarik atau ada yang nanti ingin ditanyakan, baik itu tentang ada keluarga terdekat ataupun temannya ya yang mungkin ada di antara nanti ini ada gejala-gejala HIV, mungkin ada yang ditanyakan. Ya baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Harmaini. Saya perawat di ruang PCT ya Bapak Ibu, Poli PCT. Kita sudah punya Poli PCT, Poli HIV ada di belakang ya. Di situ di Poli HIV kita bisa melakukan konsultasi dan buka. Kalau untuk pelayanan kita Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu. Nanti boleh bagi siapa yang mau konsultasi silahkan ke belakang ke Poli kita. Baiklah. Nah di sini kita memberi tema Stop AIDS dan Cegah HIV. Bapak Ibu di sini Stop AIDS. Jadi AIDS dan HIV itu adalah dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Karena di sini kalau AIDS itu adalah kumpulan dari penyakit-penyakit virus HIV yang begitu imun kita sudah menurun ya. Kalau HIV itu sendiri adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi di sini kalau kita mencegah HIV nanti tidak sampai ke kalau ini sudah stadium, biasanya sudah stadium 3 ya, stadium 3, dan begitu di stadium 3 di sini banyak gejala-gejala penyakit yang timbul di tubuh kita. Nah Bapak Ibu, kalau untuk target kita ya untuk sebenarnya bukan hanya di Bengkulu ya, di seluruh Indonesia kita targetnya target globalnya di 2023 adalah 95, 95 dan 95. Artinya 95 itu 50% orang dengan kesadaran mau berobat atau mau cek HIV, cek status ke Poli PCT. 95% orang yang sudah mengetahui statusnya bahwa dia adalah statusnya HIV dan mau berobat. 95% nanti ini adalah orang dengan HIV/AIDS sudah melakukan pengobatan dengan rutin ya. Nah di sini mungkin ada sedikit ini Bapak Ibu, apa itu HIV ya? Ada HIV, ada AIDS. Di sini kalau HIV itu adalah nama penyakit ya Bapak Ibu, nama penyakit adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Ini kalau ini adalah fase pertama. Begitu virus masuk ke tubuh kita, dia menumpang hidup dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi begitu virus yang masuk ke dalam tubuh dengan tidak ada kesadaran atau tidak ada pengetahuan ya,
ada virus yang memiliki kemampuan untuk ini mengcopy. Dia akan merusak sistem kekebalan tubuh ya, bereplikasi. Nah, ini virus ini biasanya adanya di darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Nah, di sini di darah bisa saja ini cara penyebaran ya Bapak Ibu ya. Biasanya di darah, kalau di darah bisa saja orang yang terjangkit HIV positif akan menularkan, bisa saja kalau lewat jarum suntik yang tidak steril ya, yang bergantian jarum suntik. Atau ini cairan sperma atau cairan vagina, ini adalah dari orang yang dengan HIV positif melakukan melakukan seks yang tidak aman ya, seks yang tidak aman, bisa tidak memakai kondom pengaman. Ini air susu. Ibu yang positif HIV ini akan menularkan ke anaknya jika anaknya diberikan ASI ya. Lanjut ya. Apa itu AIDS? Itu tadi HIV ya Bapak Ibu. Kalau AIDS itu sendiri adalah ini adalah kumpulan ya, kumpulan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Begitu tubuh kita sudah kondisinya menurun, semua penyakit akan masuk. Karena di sini tubuh kita rentan ya, rentan akan semua penyakit karena kekebalan tubuh kita sudah menurun. Di sini pasien HIV positif belum tentu HIV ya, belum tentu AIDS ya Bapak Ibu, karena HIV itu adanya di stadium awal. Kalau di stadium awal kita sudah mengetahui ya HIV positif dan pasiennya sudah berobat secara rutin, ini belum tentu semuanya akan menjadi AIDS, karena kalau AIDS ini sudah di stadium akhir. Ada pasien yang misalnya berobatnya tidak rutin ya, ada yang putus obat, ini nanti bisa ke fase AIDS. Atau pasien-pasiennya memang belum ada keberanian untuk melakukan cek HIV, sudah tahu ternyata sudah ada penyakit yang lain di tubuh, ini sudah baru pasien AIDS ya. Jadi pasien HIV belum tentu AIDS ya. Ini perlu waktu ya, perlu waktu 3 atau 10 tahun untuk menjadi dari HIV menjadi AIDS. Karena di sini kalau HIV biasanya sudah rentan, kita sudah akan mengetahui ya Bapak Ibu. Kalau misalnya begini, kalau kita HIV, kita sudah tahu resiko tertular HIV. Nah, kita melakukan cek HIV. Jadi kita sudah dapat HIV-nya positif, ya, sudah minum obat rutin. Nah, mungkin di dalam fase ini, walaupun 3 sampai 10 tahun, belum tentu ke pasiennya fase AIDS ya. Nah, di sini kalau sistem kekebalan tubuh kita sendiri, Bapak ini ya, Bapak Ibu, ini hubungan sendiri, ini yang kita ambil sederhana saja ya Bapak Ibu. Semakin kuat sistem kekebalan tubuh kita, semakin susah seseorang untuk menjadi sakit ya. Semakin cepat untuk sembuh dari suatu penyakit. Nah, ini kalau sistem kekebalan tubuh kita kuat ya. Tapi semakin banyak HIV atau virus di dalam tubuh kita, semakin mudah seseorang untuk menjadi sakit. Semakin susah dan lambat untuk sembuh dari penyakitnya. Karena di sini ya Bapak Ibu, kalau tubuh kita, kekebalan tubuh kita bagus ya, penyakit apapun mungkin itu tidak akan muncul dan akan menjadi sehat ya. Kalau HIV, virus HIV di dalam tubuh kita tidak diobati, ini nanti akan semakin mudah penyakit yang lain masuk ke dalam tubuh ya. Bisa nanti penyakit-penyakit yang bisa seperti TBC, hepatitis, semua ya masuk ke tubuh. Ini Bapak Ibu kita jelaskan sedikit, ini ibaratnya tubuh ya. Pasien atas nama M. Raffi Fadli, ruang 6 masuk, silakan. Nah, di sini tubuh kita. Di sini di tubuh kita ada namanya sel darah ya, CD4. Nah, CD4 ini yang memperkuat ya kekebalan tubuh kita ya. Nanti virus HIV ini akan diserang ya. Jadi ada kuman penyakit, bisa saja masuk kuman penyakit ya ke dalam sel darah kita ya. Nanti tubuh akan menjadi Pasien atas nama M. Raffi Fadli, ruang 6, silakan kalau masuk. kekebalan sel darah putih ya,
imun kita, kekebalan tubuh kita akan menurun ya. Menurut Bapak Ibu, ini nanti tubuh kita akan melemah. Ya, begitu tubuh kita melemah akan terkadang mudah penyakit yang lain seperti diare yang lama. Bapak Ibu seringkali ya, diarenya 1 minggu kok tidak sembuh-sembuh ya. Di sini bisa penyakit yang lain masuk, bisa batuk atau penyakit yang lain atau TBC ya. Batuk ini bisa batuk yang berkepanjangan atau nanti bisa saja TBC ya Bapak Ibu ya. Karena di sini tubuh kita akan mengalami lemah, drop ya. Karena imun kita menurun karena sel CD4 tadi sudah menurun ya. Nah, untuk perkembangan HIV menjadi S ya, ini sebenarnya periodenya kalau tertular dari awal ya, kita ceritakan Bapak Ibu, dari seseorang tertular virus HIV ya, ini bisa kita periksa di dalam tubuh. Ini namanya masa jendela ya, masa jendela atau window period. Ini bisa 3 atau 6 bulan ya. Tidak ada gejala, tapi kalau seseorang sadar akan tertular atau seseorang sudah melakukan misalnya hubungan seks ya, nanti akan sadar untuk melakukan cek HIV nanti di 3 atau 6 bulan ini. Kadang bisa saja ya Bapak Ibu di 3 bulan belum kelihatan di darah ya, bisa saja itu 6 bulan, tetapi sudah bisa menularkan ya. Jadi seseorang yang dari orang yang positif ke menularkan ke orang lain ya, bisa di dalam 3 atau 6 bulan, bisa diperiksa di dalam darah ya. Nah, nanti HIV-nya bisa 3 atau 10 tahun jika tidak diketahui atau tidak dilakukan pemeriksaan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau untuk ke AIDS-nya dari HIV bisa saja 1 sampai 2 tahun terjadi AIDS, karena kalau HIV-nya tidak diobati ya Bapak Ibu, walaupun ini kan sudah 3 atau 10 tahun virus di dalam tubuh menggerogot, nanti bisa ke AIDS 1 atau 2 tahun ya. Nah, ini beberapa stadium ya Bapak Ibu, stadium AIDS ya. Nah, di sini bisa saja berat badan ya, atau gejala yang pertama sering kita temukan di sini. Misalnya ada stadium 1, ada 4 stadium ya Bapak Ibu. Di sini bisa saja stadium pertama tidak ada penurunan berat badan, karena pada stadium awal kadang belum ada gejala yang ditemukan ya, kita masih seperti sehat ya. Tetapi kalau sudah ada resiko di sini, nanti dengan kesadaran seseorang untuk melakukan cek HIV mungkin tidak sampai ke stadium 2 atau stadium 3 ya. Di sini kalau stadium awal biasanya tidak ada gejala ya. Pada stadium 2 ini biasanya berat badan. Nah, di sini berat badan mulai menurun. Bisa terjadi luka di sekitar bibir. Ini bukan luka ya Bapak Ibu, seperti kita kalau awalnya itu seperti jamur ya, jamur atau sariawan, seringkali kan kalau disebut itu sariawan, itu adalah jamur ya, jamur di seputaran bibir. Kadang jamur ini kok tidak sembuh-sembuh ya, kadang-kadang jamur ini lama ya, lama sampai 1 minggu tidak sembuh-sembuh. Ini adalah salah satu dari gejala ya di stadium 2. Nah, ini herpes zoster. Nah, herpes zoster ini seringkali di tubuh kita ya, di kulit ya Bapak Ibu. Atau ispa yang berulang. Bisa saja itu sinusitis atau ulkus pada mulut yang berlubang. Ini ulkus bisa misalnya di sela-sela seperti ini ya Bapak Ibu tadi. Sariawan bukan sariawan, tapi itu adalah ulkus ya di rongga mulut ya. Jadi ada stadium, kalau di stadium 3 Bapak Ibu, ini berat badan kita sudah mencapai penurunannya 10% ya, 10%. Nanti di sini ada Candida oral atau Candida vagina Bapak Ibu. Kalau di sini yang dikatakan Candida oral ini ada jamur ya, jamur di seputaran mulut. Bisa saja itu sampai ke lidah dan sampai ke tenggorokan ya, jamur. Bisa saja itu di mulut atau di
vagina ya. Nah, awalnya ini gatal-gatal menjadi jamur ya, jamur. Nah, oral hairi. Nah, ini oral hairi ini Bapak Ibu sebenarnya hampir sama dengan jamur di mulut, cuman dia seperti ada putih seperti rambut di lidah ya, di lidah atau di mulut. Ini namanya oral hairi ya. Dan diare ya Bapak Ibu. Di sini stadium 3 ini sudah penyakit yang lain memang sudah masuk. Biasanya ini sudah ke hampir fase end ya. Karena di stadium 3 ini sudah berat badan sudah menurunnya sudah banyak, penyakit yang lain sudah banyak ya gejala. Diare. Biasanya di sini diare atau demam yang berulang, hilang timbul pada 1 minggu. Kok demamnya tidak sembuh-sembuh ya. Diare kok sembuh-sembuh, kok lama ya tidak sembuh-sembuh sampai 1 minggu walaupun sudah minum obat ya. Nah, di sini seringkali berulang. Atau bisa saja diare itu bukan hanya 1 minggu tapi berulang sampai 1 bulan ya. Atau infeksi yang lain yang berat seperti pneumonia ya. Di sini ada juga ya Bapak Ibu TBC. TBC dalam 1 tahun yang terakhir ini TBC. Mungkin ini sudah gejala dalam 1 tahun ya Bapak Ibu. Di sini ada stadium 4 ya Bapak Ibu. Tadi itu kan ada stadium 1, stadium 2 dan stadium 3. Di sini kalau pada stadium 4 inilah adalah stadium F ya. Nah, di sini kalau stadium F semua kumpulan penyakit ini kita terserang semua ya, karena di sini pada stadium F tubuh kita sudah menurun ya. Kekebalan tubuh kita sudah menurun. Ibaratnya Bapak Ibu kalau kita di negara kita punya tentara, tapi tentara kita sudah lemah, itulah seperti tubuh kita ya. Tubuh kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di stadium 4 tadi ya, stadium F semua penyakit sudah menyerang tubuh. Bisa saja itu kandidiasis, herpes, ya, limfoma atau kanker ya, kanker atau sarkoma. Ini semua penyakit di sini sudah banyak karena tubuh kita sudah kekebalan tubuh kita sudah menurun. Dari beberapa gejala ini ya Bapak Ibu, ada gejala klinis pada stadium F tadi ya. Ini bisa di yang tadi ya demam berkepanjangan bisa 1 minggu atau 1 bulan atau bisa 3 bulan berturut-turut. Diare tadi yang kronis ya, bukan hanya 1 minggu, bisa saja 1 bulan. Seringkali itu berulang ya, diare yang berulang. Ya. Di sini penurunan yang lebih dari 10 ya, Bapak Ibu bisa saja lebih dari 10 penurunan berat badan. Ya, itu adalah semua ini Bapak Ibu adalah gejala dari ada stadium M ya, di stadium akhir. Kalau kita tanya ya Bapak Ibu, kapan kita menduga pasien tertular HIV atau AIDS ya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya. Kapan kita menduga ya? Nah, kita di sini di antara ini Bapak Ibu bahwa tidak semua orang ya yang misalnya pasien kok tubuhnya berat badan menurun. Oh, mungkin itu pasiennya HIV. Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Nah, orang yang batuk lama belum tentu itu HIV karena gejalanya hampir sama dengan gejala penyakit yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa saja batuk itu TBC, belum tentu HIV ya. Di sini ada gejala HIV ya. Ada perilaku. Jadi kita tahu. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak semua ya, semua gejala HIV itu dari mana Bapak Ibu? Di sini kita tidak boleh menduga-duga saja ya Bapak Ibu. Nah, adanya perilaku yang beresiko bahwa kita tertular penyakit itu bisa di sini pengguna narkoba suntik ya, bisa saja memakai jarum suntik yang bersama ya, jarum suntik tidak steril, jarum suntik bersama. Atau ada riwayat berganti-ganti pasangan, bisa saja ya melakukan hubungan seks yang tidak aman ya. Atau pernah melakukan hubungan seks dengan risiko tinggi, misalnya dengan WPS atau PPS. Misalnya kalau laki-laki bisa pernah melakukan hubungan seks ke
di sini bayi dari ibu yang positif HIV akan menularkan ke bayi, ya. Ada beberapa cara ya Bapak Ibu, mungkin di sini ya Bapak Ibu, cara penularan HIV. Ya, di sini cara penularan HIV itu bisa dengan kontak langsung yang kontak seksual. Misalnya kalau di sini Bapak Ibu ada kontak seksual heteroseksual, ya Bapak Ibu ya, ada homoseksual, ada biseksual, ya. Kalau heteroseksual ini seks yang dilakukan dengan jenis kelamin yang berbeda. Kalau homoseksual ini bisa saja melakukan hubungan seksual yang jenis kelamin yang sama, Bapak Ibu ya, bisa lelaki suka lelaki, ya, atau perempuan suka perempuan, ya. Bisa biseksual ini bisa saja lelaki dengan perempuan, atau bisa saja lelaki dengan lelaki, ya, lelaki dengan lelaki, dan bisa berpasangan lebih dari satu, ya. Kalau kontak darah bisa menularkan melalui transfusi darah atau pengguna jarum suntik yang tadi ya, pengguna jarum suntik yang tidak steril, ya, atau titik atau tato ya Bapak Ibu ya, bisa. Ibu ke anak ya, ibu ke anak, kalau ibu yang positif HIV dan memberikan ASI kepada anaknya akan menularkan ke anaknya. Prinsipnya untuk melakukan adanya penularan HIV ini, Bapak Ibu, adanya exit ya, ada keluar darah yang keluar dari tubuh seseorang yang tertular HIV positif. Nah, ini ya darah yang keluar dari seseorang yang HIV positif. Di sini survive, jadi survive ini bisa bertahan hidup, darah yang menularkan itu bisa bertahan hidup jika ini tepat menonton ya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang ini pada orang-orang yang darah suntik ya Bapak Ibu. Di sini jumlah ya sufisiensi. Jadi ini jumlah virus, jumlah darah yang masuk untuk terinfeksi HIV itu banyak ya. Kalau darahnya sedikit, ini nanti akan virusnya akan mati di udara. Berarti jumlah virusnya, jumlah darahnya harus banyak. Nah, dan ini masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah, ya. Nah, darah yang keluar dari seseorang yang HIV positif, ya, dapat bertahan hidup, jumlahnya banyak dan dapat masuk ke orang lain, ya. Bapak Ibu, di sini ya, sebenarnya ini sama seperti yang awal tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk penularan HIV, ini HIV bisa ditularkan melalui darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ya. Dan yang tidak Bapak Ibu ya, tidak semua orang yang HIV positif itu bisa menularkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk seseorang yang HIV positif itu sangat-sangat ini ya kalau untuk menularkan, karena ada beberapa tadi ya, lewat darah, cairan tubuh, cairan vagina dan cairan dan ASI. Kalau ini dari kontak sosial tidak menularkan ya Bapak Ibu. Misalnya seseorang yang HIV positif main komputer ya, dan kita nantinya kita juga main komputer yang sama ya, itu tidak menularkan karena tidak melalui kontak sosial ya, handphone yang sama atau duduk bersama ya, digigit serangga juga ya, karena dia HIV ini kontak langsung ya Bapak Ibu, dia tidak melalui agent lain. Di sini makan bersama, jadi orang yang positif HIV Bapak Ibu ya, kita tinggal satu rumah, jadi kita tidak usah takut ya Bapak Ibu. Jadi kalau makan bersama tidak menularkan ya, atau berjabat tangan atau bersalaman. Nah di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mencegah HIV ya? Nah, di sini bisa A B C D E ya. Tidak melakukan hubungan seksual, maksudnya yang bukan pasangan ya, atau tidak melakukan
seksual yang tidak aman ya. Ini bisa mencegah dengan setia dengan pasangan, tidak berganti-ganti pasangan ya Bapak Ibu ya. C-nya kita memakai kondom. Jadi yang paling aman ya Bapak Ibu untuk mencegah HIV adalah pakai kondom. Tidak hanya untuk HIV ya, tapi untuk penyakit yang lain juga seperti infeksi seksual ya. Ini tidak memakai jarum suntik atau tidak menggunakan jarum suntik yang tidak steril ya. Ini hindari pemakaian senjata. Di sini tadi ya Bapak Ibu dari yang beberapa tadi sama ya, perilaku seks aman, tidak berbagi alat suntik, semuanya screening donor. Di sini kalau kita donor Bapak Ibu tidak apa-apa ya, karena sudah dilakukan screening. Nah, ini untuk program lakukan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak ya. Kewaspadaan standar ini ada standarnya bagi kesehatan ada WHO di sini. Nah, ini beberapa pedoman penanggulangan dari penanggulangan untuk program ya untuk pencegahan HIV atau AIDS ya, bahwa ini Bapak Ibu semua ya, ibu semua ya, setiap ibu hamil atau pasien TBC, pasien hepatitis atau pasien IMS, nah ini infeksi menular seksual wajib diperiksa HIV ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena ini kita dalam satu program pemerintah ya, semua di sini. Tanpa persetujuan kita boleh melakukan ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap ibu hamil yang datang ke posyandu wajib dilakukan pemeriksaan HIV ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin nanti ya ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan menyangkut tentang materi yang kita berikan barusan ini? Ada Bapak Ibu adik-adik? Main HP aja tadi ya, enggak kurang fokus. Oh, mungkin nggak ada atau masih bingung apa yang mau ditanyakan atau masih pikirkan kapan antrian kami di pelayanan gitu ya, karena udah waktunya udah hampir 9:30. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dengan sedikit ini dapat dibawa pulang dan dapat memberikan kepada anak-anak kita supaya jangan sampai berperilaku seks yang bebas, tidak pada tempatnya, atau yang jelasnya hidupnya sehat dan bersih. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kami tutup.